Di bawah sinar matahari Uluwatu yang terik, kehadiran seorang pria benar-benar mengacaukan hidupku yang sudah tenang seperti air di usia 49 tahun. Setelah suamiku pergi, duniaku hanya menyisakan suara sapu yang monoton di dalam villa dan kesepian yang tak terduga di malam hari. Aku mengira sebagai seorang wanita, hidupku mungkin akan berakhir seperti ini saja. Sampai dia datang, pria yang 10 tahun lebih muda dariku, namun matanya menyembunyikan kedewasaan yang mendalam. Kelembutannya seperti batu yang dilemparkan ke tengah danau, menimbulkan riak di lubuk hatiku yang bahkan membuatku merasa takut. Aku tidak tahu apakah cinta terlarang yang tidak diberkati ini adalah penebusan takdir atau sebuah petualangan yang pasti akan menghancurkan diri sendiri. Namaku adalah Siti Aminah, tahun ini aku berusia 49 tahun. Aku mengelola sebuah villa kecil di daerah perbukitan Uluwatu, Bali. Itu adalah bangunan 2 lantai dengan 5 kamar tamu. Tempat yang aku bangun bersama suamiku saat dia masih ada. Tapi suamiku meninggal dalam sebuah kecelakaan, lalu lintas 3 tahun lalu. Kami menikah sejak usia 26 tahun dan hidup bersama selama 23 tahun, tapi suatu hari dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Setelah pemakaman selesai, aku baru menyadari bahwa sisa hidupku hanya tinggal aku sendiri. Putriku yang berusia 25 tahun sibuk bekerja di Jakarta dan hanya sesekali menelepon untuk menanyakan keadaanku. "Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Jika terlalu lelah, tutup saja villanya." "Tidak apa-apa," kata putriku. Tapi seorang ibu harus menemukan sesuatu untuk dilakukan agar bisa terus bertahan. Mengelola villa sendirian benar-benar bukan hal yang mudah. Membersihkan, menerima tamu, berbelanja, mencuci, setiap hari ada pekerjaan yang tidak ada habisnya. Tapi hanya dengan membuat diriku sibuk, aku bisa sedikit berhenti merindukannya. Begitulah aku bertahan sendirian selama 3 tahun. Para tamu selalu berkata, "Ibu pemilik villa, Anda benar-benar bekerja keras sendirian ya." Tapi mereka tidak akan mengerti perasaan di dalam hatiku. Setiap kali tengah malam tiba, rasa kesepian selalu datang menerjang. Berbaring di tempat tidur yang pernah aku tempati bersama suamiku, kehampaan itu hampir menelanku. 49 tahun. Sebuah usia yang dikatakan muda tidak lagi muda, dikatakan tua tapi ada sedikit rasa tidak rela. Diri di dalam cermin, meskipun sudah ada beberapa garis kerutan, tapi karena aku sering berlatih yoga dan berjalan kaki, bentuk tubuhku masih terjaga dengan cukup baik. Namun, sebagai seorang wanita, mungkin hidupku akan berakhir di sini saja, aku selalu berpikir begitu. Tapi kemudian aku menyadari bahwa pemikiran itu sepenuhnya salah. Itu terjadi pada awal Juli, di musim panas yang sangat panas. Villa hampir penuh setiap hari. Hari itu aku juga sedang sibuk karena banyak pesanan kamar. Sekitar jam 3 sore. Seorang tamu pria mendorong pintu besar villa. "Halo," suaranya rendah dan maskulin. Begitu aku mendongak, detak jantungku melewatkan satu ketukan. Tingginya sekitar 185 cm, fisiknya sangat tegap. Di bawah kemeja lengan pendek yang pas di tubuhnya. Garis-garis lengannya terlihat kuat. Wajahnya, alih-alih dikatakan tampan, lebih tepat dikatakan penuh dengan aura kejantanan. Alisnya tebal, fitur wajahnya dalam, dan kulitnya berwarna perunggu yang sehat. "Apakah Anda Tuan Andika Pratama yang sudah memesan kamar?" tanyaku. "Ya, benar," jawabnya. "Kamar Anda ada di lantai 2. Itu adalah kamar dengan pemandangan laut." "Anda memesan untuk 1 minggu?" tanyaku lagi. "Benar, kali ini liburannya agak panjang." Dia tersenyum, dan senyumnya sangat menawan. Usianya terlihat sekitar 30-an tahun, jauh lebih muda dariku. "Apakah perlu saya bantu membawakan barang bawaan Anda?" "Tidak perlu, tidak apa-apa. Saya bisa sendiri." Andika dengan santai mengangkat koper besar itu dan berjalan ke lantai 2. Aku melihat punggungnya, ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatiku. Mengapa aku terus menatapnya? Aku menepuk pipiku pelan dan memberitahu diriku sendiri, "Siti Aminah, sadarlah." Malam itu, tamu-tamu lain sedang keluar, villa hanya menyisakan aku dan Andika. Saat aku sedang mencuci piring di dapur, dia berjalan turun dari lantai atas. "Ibu pemilik villa,
Apakah di sekitar sini ada minimarket? Ada, naik mobil sekitar 10 menit sampai. Saya beritahu jalannya ya. Tapi saya tidak menyewa mobil, saya datang naik angkutan umum, katanya. Kalau begitu, tunggu sebentar. Kebetulan saya juga perlu membeli beberapa barang. Saya kebetulan mau ke supermarket. Jika tidak keberatan, maukah pergi bersama? Saya bisa mengantar Anda. Benar-benar? Apakah ini tidak merepotkan Anda? Tanya Andika. Tidak. Lagi pula saya juga searah. Kami pergi bersama ke supermarket dengan mobil. Di ruang mobil yang kecil, aku mencium aroma harum sampo yang samar dari tubuhnya. Ibu pemilik villa, apakah villa ini dikelola sendirian? Tanya Andika. Ya, suamiku meninggal 3 tahun lalu. Oh, saya turut berduka. Tidak apa-apa. Sekarang sudah terbiasa. Anda pasti sangat lelah ya. Nada bicaranya membawa perhatian yang tulus. Di dalam supermarket, Andika terus bersikeras ingin membantuku membawakan barang. Yang ini biar saya yang bawa saja, Ibu. Tidak apa-apa. Ini tidak berat. Tenaga saya besar. Saya biasa berolahraga. Dia tersenyum. Bahkan dengan mudah, mengangkat satu karung besar beras. Tenaganya benar-benar membuatku sedikit terkejut. Di jalan pulang, kami mengobrol lebih banyak lagi. Apa pekerjaan Anda? Tanyaku. Saya bekerja di perusahaan konstruksi di Jakarta. Bertanggung jawab atas pengawasan proyek. Pekerjaan itu pasti sangat melelahkan ya? Sudah biasa. Makanya sesekali perlu bersantai seperti ini. Apakah ini pertama kalinya Anda ke Uluwatu? Bukan. Sudah pernah beberapa kali. Tapi tempat yang setenang ini baru pertama kali saya datangi. Saya sangat suka ketenangan di sini. Ini adalah perasaan yang saya inginkan. Aku melihat matanya membawa sedikit kelelahan. Dia sepertinya adalah orang yang hatinya sangat lelah. Setelah kembali ke villa dan meletakkan barang-barang, Andika membuka suara. Ibu, apakah Anda sudah makan malam? Belum, tadi sibuk menerima tamu sampai lupa. Kalau begitu, saya masakan mie instan untuk Anda. Mau? Bukankah Anda tadi membeli mie instan? Anggap saja ini sebagai bayaran untuk tumpangan mobil Anda. Tawaran ini, meskipun agak tiba-tiba. Tapi aku tidak bisa menolaknya, karena matanya terlihat begitu tulus. Malam itu, kami makan mie instan bersama di dapur villa. Ibu, mau ditambah telur? Tanya dia. Boleh, itu pasti akan lebih enak. Meskipun hanya semangkuk mie instan sederhana, hatiku merasakan aliran kehangatan. Ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun aku makan bersama orang lain. Enak kan? Teknik memasak mie instan saya lumayan loh. Haha, ya. Benar-benar enak. Percakapan kami mengalir secara alami. Sudah berapa lama Ibu tinggal di sini? Saya pindah ke Uluwatu setelah menikah di usia 26 tahun, jika dihitung sudah 23 tahun. Lalu di mana kampung halaman Anda? Surabaya. Jadi terkadang masih sering muncul aksen kampung halaman tanpa sengaja. Aksen itu bagus, terdengar sangat akrab. Kami secara alami berbagi cerita satu sama lain. Mulai hari kedua, Andika setiap hari berinisiatif datang membantuku. Ibu, biarkan saya yang mengerjakan ini. Setiap kali aku perlu memindahkan barang berat, dia selalu muncul tepat waktu. Anda adalah tamu. Ini benar-benar membuat saya tidak enak hati. Tidak apa-apa, anggap saja saya sedang berolahraga. Saat aku menyiram tanaman, dia akan membantu. Saat aku membersihkan villa, dia juga selalu secara alami datang membantu. Andika, Anda datang untuk berlibur. Seharusnya lebih banyak istirahat. Bagi saya, ini adalah istirahat terbaik. Pada malam ketiga, kami minum bir bersama di halaman villa. Angin malam bertiup sejuk. Ibu, apakah Anda tidak merasa kesepian? Pertanyaan tiba-tiba ini membuatku sedikit bingung. Apa? Anda hidup sendirian? Putri Anda di Jakarta? Pernah memikirkan masalah ini? Sebenarnya aku berbohong. Aku merasa sangat kesepian setiap malam. Saya rasa orang sebaik Anda, hidup sendirian itu terlalu sayang. Anda jangan bercanda. Saya hanyalah wanita yang sudah berumur. Tidak, Ibu, Anda masih sangat muda.
Mata Andika sangat serius. Anda bilang usia Anda 49 tahun kan? Sama sekali tidak terlihat, terlihat paling banyak awal 40,an. Ah, Anda jangan bicara manis terus. Meskipun mulut berkata begitu, hatiku berdegup kencang secara tidak sadar. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama aku mendengar pujian dari orang lain. Saya bicara serius, Ibu, Anda benar-benar cantik. Tanganku yang memegang kaleng bir sedikit gemetar. Andika, Anda tidak seharusnya bicara seperti itu. Mengapa? Saya 10 tahun lebih tua darimu. Apakah usia benar-benar sepenting itu? Andika menatap mataku langsung dan berkata, saya punya perasaan spesial kepada Anda. Sejak pertama kali melihat Anda, jantung saya berdegup sangat kencang. Andika, apakah Anda mabuk? Tidak, saya baru minum 1 kaleng bir. Lalu mengapa Anda mengatakan semua ini? Karena ini adalah perasaan saya yang paling jujur. Suasana menjadi sunyi. Hanya ada bintang-bintang di langit malam Uluwatu yang berkedip. Mungkinkah Anda tidak punya perasaan apa-apa terhadap saya? Andika, saya tidak punya pemikiran lain terhadap Anda. Jangan bohongi saya, mata Anda sudah memberitahu jawabannya. Hatiku seolah ditembus olehnya. Sebenarnya pandanganku juga selalu tertarik kepadanya secara tidak sadar. Lengannya yang kuat, wajahnya saat berkeringat saat bekerja, dan senyum mataharinya, semuanya sangat menarik bagiku. Tapi aku tidak bisa mengakuinya. Andika, kita tidak bisa begini. Mengapa? Saya pemilik villa. Anda adalah tamu. Dan lagi usia kita. Itu semua benar-benar tidak penting. Andika dengan lembut memegang tanganku. Ibu Siti, saya tulus. Aku ingin menarik tanganku kembali. Tapi benar-benar tidak ada tenaga. Sebaliknya kehangatan telapak tangannya membuatku merasa tenang. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama aku merasakan suhu tubuh pria. Andika, Anda. Siti, malam ini bisakah biarkan saya menemani Anda seperti ini? Aku dengan susah payah melepaskan tanganku. Saya masuk dulu, Anda juga istirahatlah lebih awal. Aku lari kembali ke kamar dengan panik, menutup pintu dan menyandarkan punggung ke daun pintu. Detak jantungku seolah ingin melompat keluar dari dada. Siti Aminah, apa yang kamu lakukan? Sadarlah sedikit. Aku berusaha keras menenangkan diri. Tapi mata Andika, suaranya, kehangatan telapak tangannya, semuanya begitu jelas. Malam itu, aku benar-benar tidak bisa tidur. Keesokan paginya, suasana agak canggung. Aku takut bertemu Andika jadi aku keluar pagi-pagi untuk membersihkan villa, tapi akhirnya tetap tidak bisa menghindar. Ibu pemilik villa, suara dari belakang membuatku terkejut. Ah, Andika, selamat pagi. Ibu, soal kejadian semalam saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, tidak masalah. Saya yang terlalu lancang. Saya tidak sedang minum alkohol. Itu bukan salah ibu. Mari kita lupakan semuanya. Tapi apakah benar-benar bisa dilupakan? Beberapa hari berikutnya, kami berhati-hati menjaga jarak. Namun, pada hari dia seharusnya pergi, ramalan cuaca mengatakan akan ada badai besar datang. Para tamu sekalian, besok akan ada badai. Tolong tetap berada di dalam ruangan dan perhatikan keselamatan. Tamu-tamu lain semua check out lebih awal. Hanya Andika yang tetap tinggal. Andika, ini sangat berbahaya. Sebaiknya Anda kembali ke Jakarta saja. Tidak apa-apa. Saya ingin tinggal di sini. Malam itu, badai menerjang. Angin kencang dan hujan lebat, suara angin dan hujan di luar jendela sangat menakutkan. Bangunan villa sedikit bergetar, lalu tiba-tiba mati lampu. Aku menyalakan lilin sendirian di ruang tamu lantai 1. Saat itu Andika turun dari lantai atas. Ibu, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Saya sudah biasa. Saat badai memang sering begini. Apakah Anda tidak takut sendirian? Sejujurnya jika sendirian memang agak takut. Jawabku jujur. Andika duduk di sampingku. Saya menemani Anda. Di bawah cahaya lilin, garis wajahnya terlihat jelas, terlihat lebih dewasa dan tenang. Ibu pemilik villa, ada sesuatu yang ingin saya akui kepada Anda.
Apa itu? Sebenarnya saya baru bercerai 3 bulan lalu. Oh, begitu ya, mantan istri saya. Dia bilang, tidak bisa memahami saya, merasa sangat tertekan saat bersama saya. Suara Andika terdengar pahit. Tertekan apa maksudnya? Dia merasa saya memberinya beban yang tidak sanggup dia tanggung. Aku sejenak tidak tahu harus menjawab apa. Dia selalu takut kepada saya, bahkan menghindari saya. Akhirnya kami sampai di titik ini. Saya tahu ini semua masalah saya. Aku melihat mata Andika penuh dengan penderitaan. Jadi sekarang saya sangat takut mendekati orang lain. Saya takut kekuatan saya akan melukai orang lain lagi. Entah mengapa, aku keceplosan bicara. Beban dalam hal apa? Saya hanya ingin mengerti. Di luar hanya ada suara angin dan hujan yang liar. Andika menatapku dalam diam. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Aku tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Aku tidak bisa lagi menekan perasaanku sendiri. Selama 3 tahun ini, keinginan yang terpendam di lubuk hatiku meledak seketika. Kalau begitu bagaimana saya bisa membuat Anda mengerti? Andika berdiri perlahan, matanya penuh dengan kerentanan dan ketidakpastian. Pada saat itu, yang aku lihat bukan seorang pria yang kuat, melainkan sebuah jiwa yang terluka. Hatiku bergetar. Ternyata inilah dia yang sebenarnya, pikirku dalam hati. Andika, saya ingin mencoba memahami Anda. Mata Andika sedikit bergetar. Apakah Anda sungguh-sungguh? Aku tidak lagi ragu-ragu. Di villa yang hanya ada kami berdua ini, di malam badai yang gila ini, di saat yang tidak diketahui siapapun, aku berjalan ke arah Andika dan mengulurkan tangan. Dia dengan lembut memegang tanganku. Jika Anda merasa tidak nyaman, harus beritahu saya ya. Baik. Malam itu badai yang lebih hebat daripada badai di luar berkecamuk di dalam hatiku. Awalnya aku memang sangat terkejut dan sedikit bingung. Andika sangat lembut dan juga sangat berhati-hati. Apakah baik-baik saja? Jika Anda tidak suka saya akan segera berhenti. Tidak. Tolong lanjutkan. Tubuhku lebih bisa menerimanya daripada yang aku bayangkan. Bukan. Seharusnya dikatakan ada kecocokan yang sempurna di antara kami. Saat itu aku baru mengerti apa yang selama ini aku lewatkan. Dibandingkan dengan malam-malam yang datar dengan mantan suamiku, aku akhirnya merasakan koneksi mendalam yang seharusnya dirasakan seorang wanita. Benar-benar tidak apa-apa? Saya baik-baik saja. Pagi hari setelah badai berlalu, kami berpelukan dengan tenang. Apakah Anda akan menyesal? Tidak. Sama sekali tidak, saya belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Sejak hari itu, hubungan kami berubah sepenuhnya. Andika memperpanjang pesanannya. Saya akan tinggal 1 minggu lagi. Benar-benar? Saya terlalu suka tempat ini. Untuk menghindari pandangan tamu lain, kami selalu bertemu di tengah malam, menunggu sampai semua orang sudah tidur. Jam 2 dini hari aku akan diam-diam naik ke atas dan masuk ke kamarnya. Saya selalu menunggu Anda. Saya juga. Setiap malam menjadi sangat spesial. Di antara kami ada kesepahaman dan gairah yang tidak bisa dimengerti orang lain. Andika, siang hari kamu harus bekerja. Apakah tidak lelah? Tidak, asal bersama Anda, saya penuh dengan tenaga. Vitalitas pria berusia 39 tahun dan perasaan baru yang dia berikan kepadaku adalah kebahagiaan yang baru pertama kali aku rasakan di usia 49 tahun ini. Tanpa Anda mungkin saya tidak bisa hidup lagi. Saya juga, Andika. Panggilan kami juga menjadi semakin intim. Perbedaan usia seolah sudah tidak penting lagi. 1 bulan berlalu, Andika terus memperpanjang pesanannya. Apakah pekerjaanmu tidak masalah? Saya sudah mengajukan cuti di luar tanggungan. Saya ingin tinggal di sini sementara waktu. Benar-benar? Ya, saya ingin selalu menemanimu. Hatiku terasa hangat. Aku benar-benar menyukaimu. Aku juga mencintaimu, Siti. Kata cinta ternyata bisa semanis ini. Tapi masa-masa bahagia selalu berlalu dengan cepat. Suatu hari aku menerima telepon dari putriku. Putri, Ibu, aku akhir pekan ini mau pulang sebentar. Mengapa begitu tiba-tiba? Rindu Ibu. Sekalian pulang membantu Ibu mengurus villa.
Baiklah, kalau begitu kapan kamu sampai? Pesawat Jumat malam. Setelah menutup telepon, aku memberitahu Andika hal ini. Andika, putriku akhir pekan ini mau pulang. Ah, kalau begitu maaf, beberapa hari ini mungkin kita harus sedikit berhati-hati. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti. Tapi di dalam hatiku ada rasa tidak tenang. Pengamatan Putri selalu sangat tajam. Jumat malam Putri sampai. Ibu, Putri, kamu sudah pulang. Bu, apakah ibu sangat sibuk belakangan ini? Sendirian pasti sangat lelah ya? Tidak, lumayan kok. Belakangan ini tamu tidak terlalu banyak. Putri berkeliling di dalam villa, lalu bertanya padaku. Bu, apakah di sini ada tamu yang tinggal lama? Ada, mengapa? Aku melihat ada sepatu pria di balkon lantai 2, sepertinya sudah diletakkan di sana cukup lama. Hatiku berdegup kencang. Oh, itu, ada seorang tamu yang sudah tinggal sebulan. Dia datang dari Jakarta untuk beristirahat di sini. Oh ya? Apakah usianya sudah tua? Tidak, sekitar 30-an tahun. Mata Putri menjadi sedikit tajam. Pria di usia produktif mengapa harus tinggal di sini selama sebulan? Dia bilang tekanan kerja terlalu besar, ingin datang ke sini untuk bersantai. Oh, ekspresi Putri penuh dengan kecurigaan. Saat menyiapkan makan malam, Andika turun dari lantai atas. Ibu pemilik villa, makan malam. Dia melihat Putri ada di tengah tangga. Halo, halo? Putri memperhatikan Andika dari atas ke bawah, lalu menoleh menatapku dari matanya. Aku tahu dia sudah menebak semuanya. Bu, ikut aku ke kamar sebentar. Baik, aku mengikuti Putri masuk ke kamar. Begitu pintu ditutup, dia langsung bertanya, Bu, apa hubungan ibu dengan pria itu? Apa maksudmu? Dia hanya tamu. Jangan bohongi aku, dari ekspresi ibu aku sudah tahu. Bu, apakah ibu menyukainya? Aku sejenak terdiam. Di depan anak perempuanku. Bagaimana aku harus mengakuinya? Bu, sadarlah sedikit. Pria itu 10 tahun lebih muda dari ibu. Memangnya kenapa? Hubungannya besar. Apa kata orang nanti kalau ibu seorang janda mengejar pria muda? Putri, jangan bicara sekasar itu. Suaraku gemetar. Aku tahu ibu sangat kesepian. Setelah ayah pergi, ibu sudah sangat bekerja keras. Aku tahu itu semua. Tapi mengapa harus mencari anak muda seperti itu? Andika, dia orang baik. Andika, ibu sudah memanggilnya begitu akrab. Putri menghela nafas. Bu, sadarlah. Apakah ibu pikir pria itu tulus kepada ibu? Dia hanya sedang bosan dan bermain-main saja. Tidak. Andika tulus. Bagaimana ibu tahu? Aku bisa merasakannya. Putri menggelengkan kepala. Bu, minggu ini, aku akan tinggal di sini. Ibu suruh pria itu pindah. Apa? Kalau tidak, aku sendiri yang akan bicara padanya. Menyuruhnya menjauh dari ibuku. Putri, tolonglah. Aku tidak mau, aku tidak bisa membiarkan ibu ditipu orang. Setelah bicara, dia membanting pintu dengan keras dan keluar. Malam itu, aku mengirim pesan kepada Andika. Andika, maafkan aku, putriku sepertinya sudah tahu. Beberapa hari ini kita harus berhati-hati. Dia segera membalas, tidak apa-apa Siti, aku mengerti. Aku akan bersabar. Kamu jangan khawatir. Tapi hatiku terasa sangat berat. Mulai hari berikutnya, Putri benar-benar mengawasi aku dan Andika. Setiap kali Andika datang membantuku, dia akan segera lari mendekat. Biar aku saja yang mengerjakan ini. Anda adalah tamu, tidak perlu merepotkan Anda. Andika terpaksa mundur dengan pasrah. Di malam hari, Putri juga terus menempel padaku. Bu, mari kita nonton film bersama. Putri, ibu masih harus bersih-bersih. Biar aku saja, Bu, ibu istirahatlah. Dia sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk bertemu Andika. Di hari keempat, Andika akhirnya tidak tahan lagi. Dia berinisiatif mencari Putri. Nona Putri, bisakah saya bicara sebentar dengan Anda? Bicara apa dengan saya? Mengenai ibu Anda. Mereka berdua duduk di kursi panjang di luar villa.
Aku melihat dari kejauhan. Aku Nona Putri. Saya benar-benar menyukai ibu Anda. Tulus? Sudah berapa lama kalian kenal sampai berani bilang tulus? 2 bulan. Saya tahu waktunya tidak lama. Tapi ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya merasa seyakin ini. Apakah Anda tahu berapa usia ibu saya? Saya tahu, 49 tahun. Dan Anda 39 tahun. Kalian beda 10 tahun. Apakah usia benar-benar penting? Saya menyukainya. Usianya, masa lalunya, bagi saya sama sekali tidak penting. Putri tertawa dingin. Banyak pria bicara begitu, tapi akhirnya terbukti semuanya hanya bohong. Saya tidak begitu. Kalau begitu buktikan. Bagaimana Anda membuktikannya? Andika ragu-ragu sejenak lalu berkata, saya berencana pindah ke Uluwatu untuk tinggal. Ekspresi Putri penuh dengan keterkejutan. Saya akan membereskan rumah saya di Jakarta, lalu mencari pekerjaan di sini, karena saya ingin selalu menemani ibu Anda. Apakah Anda gila? Ya, saya akui saya gila. Saya gila karena cinta. Putri sejenak tidak bisa bicara. Nona Putri, saya mohon kepada Anda. Tolong restui kami. Tidak bisa. Mengapa? Meskipun Anda tulus. Bagaimana dengan orang lain? Apa yang akan mereka katakan? Mereka akan bilang ibuku seorang janda merayu pria muda. Orang-orang akan berbisik-bisik di belakang. Saya tidak peduli dengan gosip itu. Tapi ibuku akan peduli. Dia akan terluka mendengar kata-kata itu. Andika menundukkan kepala. Maaf, saya kurang memikirkan hal itu. Jadi sebaiknya Anda pergi saja. Kembali ke Jakarta dan lupakan ibuku. Saya tidak bisa. Mengapa? Bagaimana mungkin saya bisa melupakan orang yang saya cintai? Putri menghela nafas panjang. Malam itu Putri datang ke kamarku. Bu. Apakah ibu benar-benar ingin bersama pria itu? Jujurlah padaku. Apa yang sebenarnya ada di dalam hati ibu? Aku menatap mata putriku. Aku menyukainya, sangat menyukainya. Apakah sungguh-sungguh? Aku merasa jika tidak ada Andika, aku mungkin tidak bisa hidup lagi. Mata Putri berkaca-kaca. Bu? Mengapa ibu bisa? Maafkan ibu. Ibu terlalu tidak dewasa ya? Bukan begitu. Putri memegang tanganku. Asal ibu bisa bahagia, itu sudah cukup. Putri. Tapi apakah ibu benar-benar tidak akan menyesal? Gosip orang, perbedaan usia, apakah ibu benar-benar bisa menanggung semuanya? Aku tidak tahu, sejujurnya aku juga sangat takut. Tapi hidup tanpa Andika jauh lebih menakutkan. Kami ibu dan anak berpelukan dan menangis lama sekali. Aku mengerti Bu, aku setuju. Benar-benar? Tapi aku punya syarat. Aku akan mengawasinya, melihat apakah dia benar-benar tulus. Jika dia berani membuat ibu menderita sedikit saja, aku tidak akan melepaskannya. Terima kasih Putri. Ibu harus bahagia ya? Tahu kan? Keesokan paginya Putri memanggil Andika. Tuan Andika. Ya, Nona Putri, saya setuju Anda berhubungan dengan ibu saya. Mata Andika seketika berbinar. Benar-benar? Tapi saya punya syarat. Katakan saja, Anda tidak boleh membiarkan ibu saya terluka. Tentu saja tidak. Saya berjanji. Lalu, apapun kata orang, Anda harus melindungi ibu saya. Ibu saya sebenarnya orang yang sangat rapuh. Saya mengerti. Saya akan menggunakan nyawa saya untuk melindunginya. Putri menghela nafas. Aku titipkan ibuku padamu. Aku bisa melihat dia menjadi sangat bahagia karena Anda. Jadi tolong pastikan dia terus bahagia. Terima kasih Nona Putri, Andika membungkuk dalam. Kebetulan saya juga punya sesuatu untuk dikatakan pada Anda. Apa itu? Saya minggu depan akan kembali ke Jakarta sebentar. Hatiku mencelos. Mengapa? Apakah Anda akan pergi meninggalkan kami? Bukan begitu. Saya harus pulang untuk mengurus rumah dan bersiap pindah ke sini. Pindah? Ya? Saya akan pindah sepenuhnya ke Uluwatu. Benar-benar? Ya, saya sudah menghubungi beberapa perusahaan konstruksi di sini dan sudah membuat janji untuk wawancara. Wajah Putri menunjukkan keterkejutan.
Apakah Anda serius? Saya sudah bilang. Saya ingin selalu menemani ibu Anda. Malam itu kami bertiga untuk pertama kalinya makan malam bersama dalam suasana yang hangat. Andika, kalau begitu Anda harus belajar bahasa Bali ya? Kata Putri bercanda. Iya, ibu pemilik villa harus mengajari saya dengan baik. Aksen ibuku sangat kental loh. Tidak apa-apa, sangat manis kok. Wajahku seketika memerah. Bu, ibu malu ya? Putri menggodaku. Kami makan sambil mengobrol dengan gembira. Andika, setelah pindah ke Uluwatu, Anda mau tinggal di mana? Saya berencana menyewa kamar kos kecil dulu. Apakah perlu begitu? Putri menoleh menatapku. Bu, villa kita bukannya masih ada satu kamar kosong? Kamar kecil di lantai 1 itu? Ah, kamar itu biasanya dipakai untuk gudang. Bersihkan saja sebentar sudah bisa ditempati. Bisa disewakan murah kepada Andika. Apakah boleh begitu? Mata Andika berbinar-binar. Jika benar-benar boleh, saya sangat ingin tinggal di sini. Tentu saja uang sewa akan saya bayar. Pekerjaan villa juga akan saya bantu. Putri tersenyum. Kalau begitu sudah diputuskan. Andika, selamat datang menjadi bagian dari villa kami. Terima kasih, masalah itu pun diputuskan. Andika akan tinggal di villaku. 1 minggu kemudian Andika kembali ke Jakarta. Saya 1 minggu lagi akan kembali. Hati-hati di jalan. Aku akan merindukanmu. Aku juga. Selama 1 minggu Andika pergi, aku merasa villa seolah-olah kosong. Apakah aku begitu cepat bergantung padanya? Setiap malam kami melakukan panggilan video. Siti, aku sangat merindukanmu. Aku juga. Cepatlah kembali. Rumah sudah hampir selesai diurus. Mungkin lusa sudah bisa turun ke Bali. Benar-benar? Dan lagi saya diterima wawancara. Ya ampun, benarkah? Ya, di sebuah perusahaan konstruksi di kota, bulan depan mulai masuk kerja. Bagus sekali. Andika, selamat ya. Ini semua berkat kamu. Setelah bertemu denganmu, hidupku mulai berubah menjadi beruntung. Aku juga. 10 hari kemudian Andika datang kembali dengan sebuah mobil barang besar. Aku pulang. Selamat datang kembali. Kami bersama-sama menurunkan barang dan merapikan kamar di lantai 1 itu. Putri juga sengaja datang dari Jakarta untuk membantu. Andika, tempat tidur letakkan di sini, sepertinya bagus. Bagus sekali. Meja tulis letakkan di sana saja. Perasaan menata kamar bersama benar-benar sangat menyenangkan. Seolah-olah kami sudah menjadi satu keluarga. Malam hari kamar akhirnya selesai dirapikan. Ayo, mari kita buat pesta penyambutan kecil untuk Andika. Putri memesan ayam goreng dan minuman. Kami bertiga dengan gembira bersulang. Kedepannya mohon bantuannya. Andika, aku titipkan ibuku padamu. Tenang saja Nona Putri. Malam itu Putri kembali ke Jakarta. Bu, ibu harus bahagia ya. Terima kasih Putri. Andika, ibuku aku serahkan padamu. Ya, aku pasti akan membuatnya bahagia. Setelah Putri pergi ke bandara, di villa hanya menyisakan aku dan Andika. Siti, sekarang kita sudah resmi berpacaran kan? Sepertinya begitu. Kalau begitu aku ingin menyatakan cinta secara resmi padamu. Andika tiba-tiba berlutut. Ibu Siti Aminah, maukah Anda menjadi kekasih saya? Ah, apa yang kamu lakukan? Aku serius, tolong jawab aku. Mataku berkaca-kaca. Baik, aku bersedia. Andika dengan gembira memelukku. Aku mencintaimu Siti. Aku juga mencintaimu Andika. Malam itu kami tidak perlu lagi bersembunyi. Kami bisa mencintai satu sama lain secara terang-terangan. Namun kenyataan tidak sesederhana itu. Berita Andika tinggal di villa segera tersebar di desa. Dengar-dengar di rumah Siti tinggal seorang pria muda. Benar atau bohong? Berapa usianya? Katanya baru 30-an tahun, lebih muda hampir 10 tahun dari Siti. Ya ampun, dia seorang janda tinggal bersama pria muda. Gosip terus berdatangan. Aku pergi ke pasar untuk belanja pun bisa merasakan orang-orang berbisik-bisik di belakang. Itu dia si Siti, pelankan suaranya.
Ibu penjaga toko kelontong bahkan langsung bertanya padaku, "Siti, dengar-dengar kamu punya pacar baru ya?" Berapa usianya?" 39 tahun. "Wah, lebih muda 10 tahun. Apakah menurutmu bisa diandalkan? Dia orang baik." Anak muda seperti itu mana mungkin tulus? Paling-paling hanya ingin bermain saja. Meskipun hatiku sangat sedih tapi aku menahan semuanya. Sampai di rumah aku menceritakan hal ini pada Andika. "Andika, orang-orang di desa membicarakan kita. Jangan pedulikan mereka. Yang penting kita bahagia." "Tapi aku takut akan merepotkanmu." "Merepotkan apa?" "Aku tidak apa-apa." Tapi ujian juga datang pada Andika di kantor barunya di antara rekan kerja. "Pak Andika, Anda tinggal di mana?" "Oh, saya tinggal di sebuah villa di daerah perbukitan Uluwatu." "Pemilik vilanya siapa?" "Seorang ibu bernama Siti Aminah." "Siti, janda itu ya? Usianya sudah tidak muda lagi loh." Mengapa Anda tinggal di sana?" "Jangan-jangan, kami adalah pasangan kekasih." Rekan-rekan kerja mulai berbisik. "Benar atau bohong? Beda usianya jauh sekali kan?" "Beda 10 tahun." "Wah, Anda hebat sekali ya. Suka tipe tante-tante ya?" Meskipun nadanya bercanda, tapi Andika sangat tenang. "Ya, saya memang sangat tertarik dengan pesonanya." "Bercanda ya?" "Tidak, saya serius. Dia adalah orang yang paling saya cintai." Rekan kerja semua terdiam, tapi gosip di belakang tidak pernah berhenti. "Pak Andika itu seleranya unik ya, suka yang sudah berumur. Mungkin dia mengincar hartanya, lagi pula dia pemilik villa." "Sepertinya bukan begitu. Villa itu kan kecil saja." Andika mendengar kata-kata itu, tapi pura-pura tidak mendengar. "Siti, apapun kata orang di kantor, aku sama sekali tidak peduli. Maafkan aku, semua karena aku." "Mengapa harus minta maaf? Aku sangat bangga karena kamulah orang yang aku pilih." Melihat Andika yang seperti ini, aku merasa bersyukur sekaligus merasa kasihan. Suatu hari ketua RT sengaja datang mencariku. "Siti, aku ingin bicara sebentar." "Silakan Pak RT. Aku dengar-dengar kamu tinggal bersama pria muda ya?" "Benar Pak." "Siti, kamu juga harus memikirkan martabatmu. Bagaimana bisa melakukan hal yang memalukan seperti ini? Kamu membawa pria yang jauh lebih muda darimu tinggal di rumah. Bagaimana orang-orang desa memandangmu?" "Pak Rete, kami tulus saling mencintai." "Tulus? Beda usia sejauh itu, mana ada yang tulus? Pria itu pasti hanya mengincar keuntungan darimu." "Pak RT, tolong jangan bicara begitu. Ini demi kebaikanmu. Sadarlah Siti, nanti kamu akan menyesal." Setelah Pak RT pergi aku menangis lama sekali. Andika memelukku. "Siti jangan menangis lagi. Maafkan aku karena membuatmu mendengar semua ini." "Tidak apa-apa, aku kuat. Tapi aku merasa rapuh. Aku akan melindungimu, jangan khawatir." Tapi pandangan dunia luar lebih kejam dari yang aku bayangkan. Bahkan tamu villa pun ikut berbisik. "Dengar-dengar pria muda itu pacar pemilik villa ya? Benar atau bohong? Beda usianya jauh sekali. Jangan-jangan demi uang ya?" Sulit dikatakan, bahkan ada orang yang meninggalkan ulasan buruk di situs pemesanan kamar. Interaksi pemilik villa dengan pria muda membuat orang merasa tidak nyaman. Semoga bisa lebih menjaga sikap. Melihat pasangan dengan perbedaan usia yang jauh rasanya aneh. Melihat ulasan-ulasan itu hatiku hancur. "Andika, bagaimana kalau kita sudahi saja?" "Mengapa?" "Karena aku membuatmu menanggung terlalu banyak penderitaan." "Siti, jangan bicara begitu." Andika memegang tanganku erat-erat. "Tanpa kamu aku benar-benar tidak bisa hidup. Apa kata orang? Aku sama sekali tidak peduli. Ini hidupku, aku akan hidup bersama orang yang aku pilih. Siti, kamu juga jangan lepaskan aku, kita lalui bersama." Mata Andika begitu kuat. Menatap matanya aku menemukan kembali kekuatanku. "Baik, kita lalui bersama." Musim berganti, musim hujan pun tiba. Aku dan Andika sudah berhubungan selama setengah tahun. Meskipun pandangan dunia luar masih sama, tapi hati kami menjadi lebih kuat. "Siti, mau makan apa?"
Aku ingin makan ikan bakar. Baik, aku bakarkan untukmu, hidup kami menjadi tenang dan stabil. Bangun pagi bersama minum kopi. Siang hari bersama mengurus villa, malam hari masak bersama dan makan malam. Andika, coba rasakan rasanya. Pas sekali, sangat sempurna. Masakanmu benar-benar enak sekali. Itu karena kamu makannya lahap. Makanya aku ingin masak terus. Meskipun sederhana tapi penuh dengan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan ini menemui ujian baru. Suatu hari mantan istri Andika tiba-tiba menghubunginya. Andika, ini aku, Siska. Ekspresi Andika seketika kaku. Apa urusanmu mencariku? Aku ingin bertemu. Aku kembali mencarimu. Tidak perlu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Andika, tolonglah, aku menyesal. Mari kita mulai dari awal lagi, mau? Apa? Aku salah, mari kita beri kesempatan sekali lagi. Setelah menutup telepon wajah Andika berubah. Andika, ada apa? Tidak apa-apa. Apakah mantan istrimu? Apa katanya? Dia bilang ingin rujuk. Hatiku mencelos. Apakah kamu goyah? Tidak, sama sekali tidak. Meskipun kami pernah saling mencintai, tapi itu semua masa lalu. Sekarang di hatiku hanya ada kamu seorang. Tapi di hatiku tetap merasa tidak tenang. Beberapa hari kemudian mantan istrinya Siska benar-benar datang ke Uluwatu. Dia muncul di depan pintu villa. Andika, itu adalah wanita yang muda dan cantik. Terlihat sekitar awal 30 keropaan. Lebih muda dan jauh lebih cantik dariku. Siska, mengapa kamu datang ke sini? Tentu saja aku mencarimu. Andika, mari kita mulai lagi. Aku sudah bilang tidak mungkin. Aku sudah punya pasangan baru. Apa? Jangan-jangan tante ini? Siska menunjukku dengan tatapan penuh penghinaan. Tante, apa kamu tahu berapa usia Andika? Dia baru 39 tahun, 10 tahun lebih muda darimu, aku tahu. Sudah tahu masih tetap menempel padanya? Kamu benar-benar tidak punya hati ya? Siska. Cukup, Andika menghalangiku. Kamu tidak boleh tidak sopan kepada Siti. Andika, sadarlah. Wanita itu apa bagusnya? Sudah tua dan jelek. Diam. Andika berteriak keras. Siti 1000 kali lebih baik. 10.000 kali lebih baik darimu. Memangnya kenapa soal usia? Kamu tidak pernah benar-benar memahamiku. Kamu hanya menganggapku sebagai monster. Tapi Siti, dia menerima segala sesuatu tentangku, seluruh diriku. Wajah Siska memerah. Itu karena aku merasa sakit. Siapa suruh kamu? Jangan cari alasan lagi. Kamu pada dasarnya tidak pernah mencintaiku. Tidak, aku mencintaimu. Bohong. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan berusaha memahamiku. Siska melotot ke arahku dengan tajam. Tante, apa kamu tahu Andika itu sangat spesial? Apa kamu sanggup menanggungnya? Dengan tubuh di usiamu itu, kamu diam. Andika berteriak marah. Kamu sekarang juga pergi dari sini. Kalau tidak aku akan lapor polisi. Andika, tolonglah. Pergi. Siska akhirnya pergi sambil menangis. Melihat mobilnya menjauh, aku terduduk lemas di lantai. Siti, Andika, aku rasa kata-kata Siska benar. Apa yang kamu katakan? Aku terlalu tua, aku tidak pantas untukmu. Jangan bicara begitu. Andika membantuku berdiri. Siti, dengarkan baik-baik. Yang aku cintai adalah kamu. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia atau penampilanmu. Tapi orang lain. Apa kata orang lain aku tidak peduli. Ini hidupku. Andika. Siti, percayalah padaku. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Malam itu Andika membuktikan kata-katanya, bukan hanya ucapan lewat tindakan, melainkan dengan seluruh dirinya. Siti, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Andika. Itu adalah malam yang lebih penuh gairah daripada saat-saat sebelumnya. Andika menggunakan tubuhnya memberitahuku betapa berharganya keberadaanku. Siti, kamu 1000 kali lebih baik dari Siska. Benar-benar? Kamu yang terbaik. Sampai dini hari. Aku baru tertidur lelap di pelukannya yang hangat. 1 tahun berlalu.
Aku dan Andika sudah berpacaran 1 tahun. Orang-orang di desa mulai perlahan-lahan menerima kami. Pacar Siti itu orangnya benar-benar jujur ya. Ya, pekerjaan villa juga sangat rajin membantu. Beda usia jauh memang kenapa. Asal 2 orang saling mencintai sudah cukup. Melihat mereka seperti itu sepertinya memang tulus ya. Bahkan sikap ibu penjual toko kelontong sudah berubah. Siti, pacarmu ini benar-benar pilihan yang tepat. Sekarang jarang ada anak muda yang sejujur itu. Terima kasih Kak. Awalnya aku masih mengkhawatirkanmu, sekarang terlihat dia tulus. Kalian harus bahagia ya. Ya, saya akan berusaha. Rekan kerja di kantor Andika juga sudah mengakui kami. Pak Andika, Ibu Siti orangnya sangat baik ya. Waktu makan bersama kemarin, melihatnya orangnya sangat hangat. Benar kan? Istriku adalah yang terbaik, Andika berkata dengan bangga. Ibu-ibu di desa juga datang berkunjung. Siti, kamu terlihat sangat bahagia ya. Terima kasih Kak, terlihat Andika tulus kepadamu. Kalian harus langgeng ya. Ya, saya akan. Setelah acara selesai kami pergi berlibur. Putri juga sudah sepenuhnya membuka hati. Bu, aku rasa Andika orangnya benar-benar baik, kan? Awalnya aku sangat menentang, benar-benar minta maaf ya Bu. Melihat dia begitu baik kepada ibu, aku benar-benar tidak bisa bicara apa-apa lagi. Terima kasih Putri. Bu, ibu terlihat sangat bahagia. Itu yang paling penting. Malam Natal. Andika menyiapkan makan malam spesial. Siti, hari ini biar aku yang memasak. Hari ini hari spesial apa ya? Ya hari yang sangat spesial. Dia menata meja makan di atas balkon villa. Ada cahaya lilin, anggur, steak. Andika, apa yang kamu lakukan? Ini semua disiapkan untukmu. Kami berdua makan malam bersama. Langit malam Uluwatu seolah-olah bintangnya bisa disentuh dengan tangan. Siti. Andika tiba-tiba berdiri dari kursinya lalu berlutut. Ya ampun Andika. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Siti, maukah kamu menikah denganku? Jantungku hampir berhenti berdetak. Andika kamu. Aku serius. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Dia membuka kotak itu, di dalamnya ada sebuah cincin yang berkilau. Andika, aku 10 tahun lebih tua darimu. Aku tidak peduli, dan lagi aku pernah menikah dan punya seorang anak. Aku semua tahu itu. Aku suka Putri, aku suka segala sesuatu tentangmu. Air mataku jatuh tak terkendali. Aku mungkin bukan pria yang sempurna, tapi aku punya keyakinan bisa memberikan cinta yang paling sempurna untukmu. Siti, tolong jawab aku. Maukah kamu menikah denganku? Aku mengangguk kuat. Aku bersedia, mari kita menikah. Andika dengan gembira berdiri dan memelukku erat. Aku mencintaimu Siti. Aku juga mencintaimu Andika. Dia memasangkan cincin untukku. Sangat sempurna, sangat cocok dengan jarimu. Terima kasih. Malam itu benar-benar sangat spesial. Itu adalah malam pertama kami menjadi tunangan. Siti, terima kasih sudah bersedia menjadi istriku. Kita kan belum menikah. Di dalam hatiku kamu sudah sejak lama menjadi istriku. Kami mengobrol sepanjang malam, membicarakan masa depan kami, impian kami, dan hidup yang ingin kami jalani bersama. Andika, soal anak bagaimana menurutmu? Anak, usiaku juga sudah tidak muda lagi. Mungkin sulit untuk melahirkan. Tidak apa-apa. Kita punya putri sudah cukup. Asal ada kita berdua saja sudah cukup. Benar-benar? Ya, aku hanya ingin hidup bahagia berdua bersamamu. Dia benar-benar pria yang sangat pengertian. Bersedia menerima segala sesuatu tentangku. Musim semi datang. Pernikahan kami diadakan di sebuah tempat kecil secara sederhana. Tamu yang datang tidak banyak, hanya putri, tetangga desa, dan rekan kerja kantor. Tapi setiap orang memberikan doa yang paling tulus kepada kami. Siti selamat ya, Pak RT, terima kasih. Awalnya masih mengkhawatirkanmu sekarang. Terlihat Andika pria yang baik. Kalian harus bahagia ya? Ya terima kasih Pak. Putri memegang tanganku. Bu, ibu sangat cantik. Benarkah? Ibu pakai baju pengantin masih boleh kan?
Ibu adalah pengantin tercantik di dunia. Andika juga sangat tampan. Andika memakai setelan jas berdiri di ujung karpet merah, terlihat sangat tegap dan tampan. Pengantin wanita memasuki ruangan. Dengan diiringi musik, aku memegang tangan putri berjalan perlahan ke arahnya. Bu, ibu harus bahagia ya. Terima kasih putriku sayang. Andika menatapku sambil tersenyum. Matanya sedikit berkaca-kaca. Aku melihat gerakan bibirnya. Dia bilang sangat cantik. Upacara pernikahan dimulai. Pengantin pria Andika Pratama, apakah Anda bersedia menikahi Siti Aminah sebagai istri? Mencintainya dan menjaganya seumur hidup? Saya bersedia. Pengantin wanita Siti Aminah, apakah Anda bersedia menikah dengan Andika Pratama sebagai suami? Mendukungnya dan menemaninya seumur hidup? Saya bersedia. Suaraku sedikit gemetar. Sekarang silakan tukar cincin. Kami saling memasangkan cincin pernikahan. Pengantin pria sekarang boleh mencium pengantin wanita. Andika membuka tudung kepalaku lalu menciumku dengan lembut. Di lokasi terdengar tepuk tangan yang meriah. Selamat ya, harus bahagia. Di pesta pernikahan banyak orang datang mengucapkan selamat. Apa Andika selamat ya? Terima kasih. Istri Anda benar-benar cantik. Sama sekali tidak terlihat perbedaan usia. Benar kan? Istri saya yang terbaik? Andika berkata bangga. Ibu-ibu desa juga datang. Siti, kamu terlihat sangat bahagia ya. Terima kasih Kak. Terlihat Andika tulus. Kalian harus langgeng ya. Ya saya akan. Setelah pesta selesai kami pergi bulan madu. Hanya di sebuah pondok kayu kecil milik teman di daerah pantai. Siti? Bukan. Sekarang seharusnya panggil istri ya. Haha. Ya. Bisa memanggilmu istri rasanya luar biasa. Aku juga. Di malam pengantin Andika memelukku dengan lembut. Istriku, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu suamiku. Aku akan membuatmu bahagia seumur hidup. Aku percaya. Malam itu sangat spesial. Itu adalah malam pertama kami menjadi suami istri, juga malam di mana kami lebih memahami satu sama lain lebih dalam. Istriku, kamu begitu sempurna. Benarkah? Kamu juga. Kami berpelukan sampai pagi. Perbedaan usia, pandangan dunia, itu semua sudah tidak penting lagi. Saat ini kami adalah seluruh dunia bagi satu sama lain. 2 tahun berlalu, aku dan Andika sudah menikah 2 tahun. Bisnis villa tetap bagus. Bukan. Seharusnya dikatakan semakin bagus. Pemilik villa dan suaminya benar-benar baik ya. Suami istri mengelola bersama, rasanya sangat hangat. Lain kali pasti datang lagi. Ulasan positif di internet membuat tamu semakin banyak. Andika siang hari bekerja di kantor, pulang kerja dan hari libur dia membantuku mengurus villa. Suamiku, apakah kamu lelah? Tidak, asal bersamamu selelah apapun tetap sepadan. Terima kasih suamiku, aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Suatu malam putri membawa pacarnya pulang. Bu, aku kenalkan seseorang. Ah, siapa ya? Ini pacarku, Budi. Seorang pria yang terlihat sopan berusia 30 tahun. Ibu, halo, halo, halo. Kami makan malam bersama dan mengobrol banyak. Budi, apa pekerjaanmu? Saya bekerja di perusahaan teknologi, rekan kerja Putri. Oh, begitu rupanya. Putri memegang tanganku. Bu, kami berencana menikah. Benarkah? Budi orang yang sangat bisa diandalkan. Bagus sekali Putri. Selamat ya. Malam itu aku dan Andika berbaring di tempat tidur mengobrol. Istriku, Putri juga mau menikah ya? Ya, waktu berlalu sangat cepat. Rasanya kita baru saja menikah. Sekejap mata sudah 2 tahun ya. Apakah kamu bahagia? Tentu saja. Setiap hari bersamamu aku sangat bahagia. Andika memelukku ke dalam pelukannya. Aku juga. Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Aku juga. Kedepannya kita harus terus bahagia seperti ini ya. Di luar jendela adalah Laut Uluwatu. Aku bisa mendengar suara ombak yang tenang. Istriku, apakah kamu masih ingat? Di awal-awal apa kata orang tentang kita? Tentu saja ingat. Bilang usia kita beda terlalu jauh, pasti tidak akan lama. Tapi kita berhasil melewatinya. Ya, kita sangat kuat. Cinta kitalah yang sangat kuat. Ya,
Andika meninggalkan ciuman yang lembut dan manis di bibirku. Istriku, jika ada kehidupan selanjutnya, aku masih ingin menikah denganmu. Ah, bicara apa sih? Aku serius. Tidak peduli berapa kali reinkarnasi, yang aku cintai hanya kamu seorang. Hatiku terasa hangat. Aku juga. Kehidupan selanjutnya aku masih ingin bertemu denganmu. Kita sudah janji ya? Kita menautkan jari kelingking, berjanji. Malam itu kami sangat mencintai satu sama lain. Sama seperti 2 tahun lalu? Tidak. Lebih mendalam dan lebih tulus dari saat itu. Perbedaan usia sudah sejak lama tidak penting lagi. Pandangan dunia juga sudah tidak kami pedulikan lagi. Yang paling penting adalah kami sangat mencintai satu sama lain dan hidup bahagia bersama. Cinta yang dimulai di usia 49 tahun, ada yang bilang sudah terlambat, tapi bagiku itu adalah waktu yang terbaik. Setelah bertemu Andika, aku benar-benar terlahir kembali sekali lagi. Sebagai seorang wanita, dan juga sebagai manusia. Sekarang aku sangat tenang dan juga sangat percaya diri. Usia itu apa sih? Asal saling mencintai sudah cukup. Musim panas tahun ketiga Putri menikah. Bu tangkap bunga pengantinnya. Bunga yang dilemparkan Putri tepat jatuh di pelukanku. Ah, ibu yang dapat. Semua orang tertawa. Ibu kan sudah menikah, kalau dapat bunga bagaimana? Itu tandanya kita akan semakin bahagia. Andika berkata sambil tersenyum. Istriku, maukah kita menikah sekali lagi? Dasar bodoh. Melihat pernikahan Putri aku tidak bisa menahan haru. Hidupku juga seperti sebuah drama. Menikah di usia 26 tahun dan hidup bersama mantan suami selama 23 tahun. Di usia 49 tahun menjadi janda. Lalu aku jatuh cinta lagi, mencintai pria yang 10 tahun lebih muda dariku. Banyak orang menentang, aku juga menanggung banyak bisikan dan gosip, tapi aku tidak menyerah. Andika juga tidak. Kami menjaga satu sama lain, melawan pandangan seluruh dunia, dan sekarang kami sangat bahagia, lebih bahagia dari siapapun. Aku ingin memberitahu kalian yang sedang mendengarkan cerita ini, usia benar-benar hanya sebuah angka. Cinta tidak akan pernah terlambat. Tidak peduli apa kata dunia ini, tolonglah beranikan diri memilih kebahagiaanmu sendiri. Aku di usia 49 tahun menyambut musim semiku yang baru. Aku percaya kalian juga bisa. Tidak peduli berapa usia kalian, cinta sejati akan selalu datang di suatu waktu, dan yang menjaga cinta ini adalah keberanian kalian sendiri. Cinta tidak pernah menjadi soal matematika. Tidak ada hubungannya dengan pertambahan atau pengurangan usia, juga tidak ada hubungannya dengan standar jawaban duniawi. Cinta adalah sejenis keberanian untuk tetap menggenggam erat tangan satu sama lain di saat seluruh dunia mengatakan tidak bisa. Cerita Siti Aminah dan Andika Pratama membiarkan kita melihat keberanian ini. Wanita yang dulu pernah menghadapi ruang kosong sendirian di tengah malam, akhirnya menemukan pelabuhan miliknya sendiri di dalam pelukan hangat yang lain. Hidupnya tidak berakhir di usia 49 tahun, sebaliknya dimulai kembali dengan cara yang lebih cemerlang. Cerita ini memberitahu kita bahwa kebahagiaan tidak pernah takut terlambat. Hanya takut kamu tidak punya keberanian untuk membuka pintu menyambutnya. Tidak peduli kamu berada di tahap mana dalam hidupmu, tolong jangan pernah menyerah pada hak untuk mencintai dan dicintai. Karena yang terindah seringkali ada setelah kamu memutuskan untuk melangkah keluar dengan berani. Semoga setiap jiwa yang kesepian akhirnya bisa menemukan orang yang bisa membaca kerentanan hatimu dan memperlakukanmu dengan lembut. Apakah Anda menyukai cerita hari ini? Dukungan Anda adalah motivasi terbesar bagi kami untuk berkarya. Silakan tinggalkan pesan di bawah untuk berbagi pemikiran Anda. Silakan berlangganan dan nyalakan loncengnya. Kami akan membawakan cerita yang lebih menyentuh hati di lain waktu.